Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Kali ini saya akan mengupdate informasi terkait seleksi guru ASN PPPK tahun 2022. Berdasarkan materi ini, yaitu materi yang dibuat atau disosialisasikan pada September 2022, kemungkinan rekrutmen seleksi guru ASN PPPK akan dilaksanakan bulan yang akan datang. Berarti mungkin akan dimulai pada bulan November ya Bapak Ibu. Nah, hasil seleksi guru ASN PPPK tahun 2021 itu ada 925.637 pelamar. Kemudian guru lulus dan dapat formasinya sekian. Guru yang tidak lulusnya sekian. Dan guru yang sudah lulus namun belum mendapat formasi juga sekian. Lini masa seleksi guru ASN PPPK tahun 2022. Pada bulan Mei hingga Juni ada sosialisasi Permenpan RB. Kemudian Juli rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Agustus persiapan pelaksanaan seleksi guru PPPK. Kemudian September dan Oktober penuntasan 193.954 guru lulus passing grade pada tahun 2021 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Nah, sedangkan bulan November dan Desember akan dilaksanakan pelaksanaan tes. Sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Yang pertama, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database THK2 BKN. Kemudian yang kedua, telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik dari Kemendikbudristek, informasi dari Kemenpan RB, dan SSCHSN dari BKN. Kemudian, sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3, atau P ungu. Kita kupas kembali ya Bapak Ibu, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN PPPK di tahun 2022. Yang pertama, 193.000 guru lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya itu guru lulus passing grade pada seleksi ASN PPPK guru tahun 2021. Yang pertama, THK2, yang kedua, guru sekolah negeri, yang ketiga, lulusan PPG, dan yang keempat, guru swasta. Jika masih tersedia formasi, maka akan ada seleksi yang kedua. Kesesuaian atau verifikasi untuk 729.029 orang guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya yaitu THK2, guru honorer negeri, lebih dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Jika masih tersedia formasi, maka akan ada seleksi yang ketiga, yaitu tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Kemudian pesertanya, guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik, lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. Nah, berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. THK2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Kemudian, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Setelah itu, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Nah, yang bisa diangkat itu 69%-nya yang mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi diharapkan dapat diangkat pada tahun 2023 nanti. Kemudian sebanyak 17% belum mendapat penempatan. Nah, contoh kelebihan guru honorer atau oversupply. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya.
ada jabatan guru kelasnya kebutuhannya 6, ASN-nya hanya 4, dan non-ASN-nya ada 21. Maka kelebihan non-ASN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Kemudian dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.000-nya berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, selanjutnya, pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Misal, P1 belum mendapatkan penempatan, bisa login SSYSN. Kemudian, bisa ditempatkan sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu untuk yang pertama ya, kategori pertama guru yang sudah lulus di tahun 2021. Selanjutnya, mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodi. Nah, seleksi kesesuaian ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Ada kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik, kemudian kompetensi teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Mekanisme 2 ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara manual, secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri yang tidak dapat formasi karena yang pertama, tidak memenuhi syarat, yang kedua, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, dan yang ketiga, oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi ya. Kemudian, terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Pemerintah hanya mengusulkan 41,8% dari guru yang dapat diobservasi, sehingga terdapat peluang sebesar 1:2 atau satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Nah, ilustrasinya sebagai berikut ya Bapak Ibu. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasinya hanya dibuka di sekolah A dan B. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri. Penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar A dinilai oleh sekolah A, pelamar D dinilai oleh sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada seleksi penilaian kesesuaian. Setiap pelamar memiliki akun SSYSN. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Kemudian, akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Nah, pemeriksaan latar belakang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian, kompetensi akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, juga pengawas, dan kinerja juga sama ya. Oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Hasil penilaian kinerja kemudian akan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Nah, kemudian ada kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaiannya ya terkait kompetensi. Kemudian tabel indikator kompetensinya ada 27 soal ya. Kemudian, nah ini kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kinerjanya. Oh, ada skornya, ada pembobotan dan persentase akhirnya.
Cukup panjang ya Bapak Ibu prosesnya, semoga kita dimudahkan dan diberikan rezeki untuk bisa diangkat di tahun ini. Kita sudah selesai membahas yang tahap 2 ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu formasi yang mengikuti seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Nah, informasi mengenai ujian seleksinya rencananya akan dilaksanakan di bulan November sampai Desember tahun 2022. Kemudian ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi. Jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Kemudian bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti ujian seleksi guru SNP PPK diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Oh iya. Kemudian passing grade-nya akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional. Kompetensi teknis sesuai mata pelajaran ada 80 sampai 100 soal dengan waktu 120 menit. Kemudian manajerial 30 soal dengan waktu 25 menit. Sosiokultural 20 soal dengan waktu 15 menit, dan pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis ya. Ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Ujian PPPK berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis penuh. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis digunakan. Dan tetap harus lulus passing grade manajerial dan sosiokultural. Ya, semakin ketat ya Bapak Ibu persaingannya. Semoga kita semua bisa dilancarkan dan bisa cepat menerima kebahagiaan yang alhamdulillah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini. Silahkan untuk di-share kepada yang lainnya. Terima kasih.